Di pelataran waktu batu pertama diletakkan, monumen sejarah dari debu yang dihidupkan. Sang penentang memanah gelap dengan angku yang purba. Sang khalifah pertama mencari fajar di balik buah yang fana. Kita adalah pewaris dari konflik yang sama, antara sujud yang tulus atau terbakar nama. Lihatlah sang arsitek langit bertarung dengan badai logika, saat samudra menelan sombongnya angka-angka. Lalu sang pembawa tanda menangis di depan aset yang dijarah. Keserakahan tangan-tangan besi membuat bumi memerah. Setiap putusan adalah mercusuar di tengah kabut, menuntun nurani agar tak mati dicekik maut. Di ladang ujian, kita hanyalah benih yang rindu cahaya, terkubur dalam gelap. Namun takdirnya adalah bunga. Janganlah gentar pada badai yang menghimpit dada, sebab di balik setiap sulit terselip muda yang tak terduga. Dunia hanyalah jembatan retak yang pastikan luruh, tempat segala kasta dan rupa akan kembali lumpuh. Tak ada pelukan yang abadi, tak ada dermaga yang suci, kecuali engkau wahai satu-satunya tempat kembali sejati. Sang pemutus belenggu menghancurkan tahta yang mengaku Tuhan. Sang penafsir mimpi menukar jeruji dengan amanah kepemimpinan. Hingga sang mentari paripurna datang membawa rahmat di tangan. Di tengah fitnah akhir zaman yang mengaburkan iman, sang penipu mata membangun monumen dari kaca dan emas. Namun hanya hati yang tenang yang takkan terhempas. Gelap bukan untuk ditakuti, ia hanyalah ruang agar cahayanya tampak jelas saat kau sedang berjuang. Setiap duka masuknya sinar ilahi, setiap duka
sirna. Pulanglah, wahai jiwa, ke pelukan yang tak pernah berakhir. Hanya engkau tempat kembali sejati. Dunia hanyalah sekeping tanah yang dipinjamkan, tempat jemari ruh menanam benih-benih ujian. Setiap tarikan nafas adalah jangkul yang menggali, mencari makna di balik debu yang fana dan tuli. Tak ada tanah yang tumbuh tanpa rintik air mata, karena diladangi setiap duka adalah pupuk bagi jiwa. Di dada setiap insan, dua ufuk saling beradu, antara pekatnya malam dan fajar yang merayu. Hidup adem batari yang di atas titian rambut dibelah tujuh, memilih antara bayangan yang menipu atau cahaya yang teguh. Gelap menawarkan peluknya yang hangat namun menyesatkan, cahaya memuntut daki yang lurut zaman berpenyucian. Di ladang ujian, kita hanyalah benih yang rindu cahaya, terkubur dalam gelap. Namun takdirnya adalah bunga. Janganlah gentar pada badai yang menghimpit dada, sebab di balik setiap sulit terselip muda yang tak terduga. Dunia hanyalah jembatan retak yang pastikan luruh, tempat segala kasta dan rupa akan kembali lumpuh. Tak ada pelukan yang abadi, tak ada dermaga yang suci, kecuali engkau wahai satu-satunya tempat kembali sejati. Wahai jiwa yang letih tertikam duri-duri dunia, lepaskan bebanmu, tanggalkan jubah kasta dan rupa. Satu-satunya pelukan yang takkan pernah melepaskan adalah Dia Sang Maha Cahaya di atas segala kegelapan. Kembalilah karma asal sebelum senja lalu tebus siang, sebab Tuhan antara satu-satunya pelabuhan sudah mulai yang sejati.
sejati. Di fajar eksistensi ego pertama kali dipahat. Iblis menolak sujud pada lian yang dianggap sesat. Sebuah rasisme purba klaim unggulnya asal usul. Memulai sejarah hierarki yang tak kunjung usul. Lalu Habil dan Kabil di persimpangan agraria. Darah tumpah karena hasrat pengakuan yang sia-sia. Kecemburuan sosial lahir dari kompetisi validasi. Mencipta pola agresi yang mewaris ke setiap generasi. Berdiri di hadapan tawa para teknokrat yang menyembah logika benda mengunci pintu hidayat. Hujan tak logis kata mereka di puncak menara. Hingga banjir bandang menghapus peradaban yang pongah bicara. Lalu di lembah Camud unta menjadi simbol komunal. Ujian akses sumber daya bagi kaum yang merasa kekal. Keserakahan atas aset publik, privatisasi air dan tanah. Menuntun struktur sosial menuju kehancuran yang berdarah. UI datang di pasar yang penuh manipulasi. Melawan sistem curang, komodifikasi tanpa nurani. Timbangannya bincang adalah simbol runtuhnya kepercayaan, di mana kapitalisme purba menindas setiap keadilan. Lalu Ibrahim menghancurkan berhala-berhala buatan. Bentuk dekonstruksi atas simbol kekuasaan yang dipaksakan. Melawan narasi tunggal sang tiran yang mengaku Tuhan. Demi sebuah otonomi ruhani di tengah ketundukan. Musa berhadapan dengan teokrasi Firaun yang absolut, di mana raga diperbudak dan nyawa menjadi ciut. Eksodus adalah simbol perlawanan kelas yang tertindas, memutus rantai hegemoni yang tak pernah lepas. Dan Yusuf mengelola krisis di meja birokrasi, membuktikan bahwa sistem yang adil butuh integritas tinggi. Sulaiman memegang kendali atas struktur lintas spesies, ujian bagi pemenang agar tak menjadi tiran yang bengis. Hingga sang nabi akhir membawa sosiologi cinta, menghapus kasta, menyatukan kabilah yang buta. Namun kini kita sampai di gerbang peradaban gaib. Di layar kebenaran objektif perlahan mulai berakhir. Inilah era post-truth, fitnah sistemik di depan mata. Dajjal sebagai personifikasi manipulasi data dan kasta. Teknologi menjadi Tuhan, manusia menjadi angka. Kehilangan kemanusiaan dalam labirin prasangka. Oh, monumen gelap dan cahaya. Sejarah ini adalah rekaman perilaku manusia yang berulang. Antara nafsu menguasai dan keinginan untuk pulang. Di tengah struktur yang rapuh dan dharma yang luruh, hanya jiwa yang autentik yang takkan pernah runtuh. Di ladang ujian kita hanyalah benih yang induk cahaya, terkubur dalam gelap, namun tak ternyadalah bunga. Janganlah gentar pada badai yang menghimpit dada, sebab di balik setiap sulit terselip mudai yang tak terbuka. Dunia ialah jembatan retak yang pastikan luruh, tepat skala kasta dan rupa akan kembali lumpuh. Tak ada pelukan yang abadi, tak ada dermaga yang suci, kecuali engkau, wahai satu-satunya tempat kembali.